And see the operations for Manila, and it's nice to see that we're essentially will be bringing opportunities to farmers and Manila workers in this area. I look forward to a long relationship between the Bali Manila growers and Ascension. Nah, kualitasnya udah Oke. How about the quality of the beans? sama Madagaskar. So based on our internal testing, we found that the Bali samples that we received from this group is comparable and cannot be distinguished from the Madagascan standard varieties, and we're happy with the initial results. Oke, thank you, Master. Jika ada salah kata dan saya lagi ini Om Santi Om. Hari ini kita panen vanili, usia udah masuk usia tua, dan beberapa bulan yang lalu saya sudah posting juga di media sosial saya, baik di YouTube dan di Facebook. Inilah kontinuitas kami untuk bagaimana belajar membuat kualitas. Terus di hari sekarang karena populasi termasuk juga dari hasil produksi petani vanili sudah semakin banyak petani menanam, tentu harga agak turun teman-teman. Tapi dengan berkomitmen, dengan berkomunitas, kami dari komunitas perkumpulan petani vanili seluruh Bali terus akan belajar bersaing sehat untuk bagaimana menampung buah-buah vanili anggota khususnya dulu kita bisa tampung, karena kalau kita tidak berkomunitas, kalau harga mahal mungkin gampang kita cari buah vanili, mungkin juga orang jual gampang, tapi ketika nanti merosot kalau kita tidak berkomunitas di sanalah mungkin orang tidak akan bisa jual vanili dan sebagainya. Tapi dengan komunitas kita belajar berkomitmen untuk bagaimana meningkatkan kualitas. Dengan kualitas lah branding kita nanti, kualitas itu akan membuat kuantitas kita akan semakin meningkat. Ini teman-teman, kita panen teman-teman vanili. Nah teman-teman, ini kurang lebih masuk di 250 gram. Hari ini tanggal 28 bulan 4 tahun 2023. Ini teman-teman. Nah, ini baru belajar teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah kita panen beberapa kali teman-teman di Desa Amangang teman-teman. Satu pohon ini bisa teman-teman lihat mungkin akan jatuh beberapa kilo teman-teman. Nah, teman-teman, simak terus video saya. Nah, tentu teman-teman akan bertanya, oh nanti kalau sudah banyak orang menanam pasti harga turun. Itu pasti teman-teman, hukum pasar namanya. Tapi ketika kita tekun,
walaupun mahal maupun agak murah itu sudah biasa hukum pasar alam namanya. Tapi teruslah kita komitmen jaga, karena kelebihan paneli ini ketika kita berkomunitas, apalagi kita punya modal, kita bisa stok ketika harga murah teman-teman. Karena kita tahu bersama, manfaatkanlah potensi ini, karena kebiasaan petani 62 itu ketika mahal rame menanam, tapi kalau murah dia akan merabas dan mengabaikan tanaman ini. Tentu tanaman ini memiliki nilai jual yang luar biasa kalau ketika kebutuhan lebih banyak dan produksi tidak begitu banyak. Tentu saya yakin beberapa tahun ke depan orang yang tidak teliti dan tidak komitmen dan juga tidak tekun pasti akan diabaikan. Karena apa? Panel ini juga pasti setiap apa program yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada masalahnya, yaitu fusarium dan lain sebagainya. Maka ketika kita tekun, ada yang mati kita tanam lagi, sehingga kita secara kontinu, secara keberlanjutan kita punya produk paneli seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini udah ada mulai kuning teman-teman. Nah ini teman-teman udah agak tua sekali nih teman-teman. Hari ini tanggal 28. Nah inilah yang bisa kami katakan lokasi kami di Desa Ambengan. Tentu di desa kami pun tidak semua petani ikut berkomunitas dengan saya sendiri. Kenapa demikian teman-teman? Karena mindset kita masih berbeda. Orang cenderung akan ikut kalau kita sudah berhasil. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang bernilai lebih dari kebanyakan orang, tentu kita jangan biasa-biasa seperti mindset petani biasa. Marilah kita lakukan, berbedalah dari orang lain. Seperti saya terus fokus di budidaya paneli, walaupun bagaimanapun keadaan saya terus belajar teman-teman. Fokus untuk mempelajari dan saya bisa bagikan bagaimana cara berbudidaya paneli yang lebih baik teman-teman. Karena apa? Itu penting untuk kita terus berinovasi, terus meningkatkan ilmu kita. Karena apa? Yang kekal itu adalah perubahan. Tentu yang pasti itu adalah selain perubahan tadi yang termasuk juga kekal, tapi tentu hidup ini harus dimanfaatkan. Teruslah berbuat baik, walaupun terkadang kita nanam padi tumbuh rumput para sahabat. Tapi kalau tanam rumput sudah dipastikan tidak tumbuh padi. Maka kalau ingin menjual paneli, teruslah tekun menanam paneli. Jangan sampai kita ketika murah kita rabas, kalau mahal lagi nanam, berarti kita menjadi petani yang mejumu. Orang Bali bilang kalau secara bahasa Indonesia yaitu petani berulang-ulang. Ya kalau berulang-ulang panen itu kontinu namanya. Tapi kalau berulang-ulang menanam tapi tidak sampai panen, kalau penyakitan kita tidak bersharing dengan teman-teman lain, belajar untuk bagaimana mencegah penyakitnya, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Karena kalau jadi petani hanya mengharap, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan hasil ketika harapan itu tidak sesuai. Karena apa sahabat? Karena harapan ketika tinggi, kalau tidak terisi kita akan mendapatkan kekecewaan. Tapi kalau kita bercita-cita, banyak loh orang bercita-cita tidak kesampaian mau jadi TNI, mau jadi presiden atau apapun, tapi tidak akan menjadi masalah. Itulah yang saya dapat sampaikan, mensupport teman-teman. Mari fokus 5K, belajar berkomunikasi, belajar berkomunitas, belajar berkolaborasi, belajar berkelanjutan melakukan sesuatu, dan tentu akhirnya kita akan mencapai kualitas. Sehingga itulah yang akan memberikan identitas kita sebagai petani yang sangat luar biasa. Next. Ya ini Bapak Alap ya Bu, jangan busurnya gitu. Ya lu ke. Oleh. Nanya anak edit yang kan. 28 bulan 4 di Desa Ambengan teman-teman. Ini paneli udah masuki usia 8 bulan. Dulu sudah terupdate di video saya waktu pemantauan pertama. Ini hari ini kita panen teman-teman. Ya nanti kita uji berapa kilo dapat segini teman-teman. Hari ini saya Wayan Rinayat Deswi yang berada di Bali para sahabat. Hari ini saya kedatangan calon-calon petani muda keren yang ada di Pinrang. Pinrang para sahabat. Ya, ini akan menjadi keren ketika mereka menanam komoditi-komoditi yang mahal, yang ekspor dan produk-produk pertanian premium. Tentu kita akan lebih menjadi bangsa yang beradab,
bangsa yang sangat luar biasa ketika kita tinggal di negara agraris, negara yang tropis, kita mau menjadi petani. Para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini tentu saya sangat berbahagia dan bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan panel ini saya banyak family. Perkenalkan nama lagi sekali. Boleh. Siapa namanya? Yusril. Nah, Yusril datang jauh-jauh dari Pinrang, ya, Sulawesi Pinrang. Berkat menonton YouTube Rinaya Rinaya, DSW. iya. Kamu lagi? Fahrul Syam. Ah, ini. Edi. Dandi. Nah, ini kamu semua gininya apa? Kalau di sana mayoritas Muslim ya, saudara-saudara kita. Nah, para sahabat, kita apalagi menjelang tahun 2024. Tentu orang politik akan menjadikan petani ataupun beberapa komunitas masyarakat Indonesia sebagai objek mereka untuk mencari suara sehingga mereka menjadi seorang pemimpin. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia jangan lengah dengan keberbedaan, dengan keberagaman bineka ini baik suku, ras dan agama bisa dimanfaatkan oleh orang-orang politik sehingga negara kita tidak aman, maka hasil produksi pertanian juga bisa jebol para sahabat. Maka di tahun 2024 ini kita menjelang perhelatan besar yaitu pemilihan baik legislatif dan eksekutif, tentu kita menjadi petani-petani dan masyarakat-masyarakat yang cerdas. Bukan hanya cerdas dan pintar para sahabat, tapi bagaimana kita sadar bahwa kita sering dimanfaatkan oleh para politisi yang kurang baik para sahabat, karena banyak politisi yang baik juga memberdayakan petani, masyarakat sehingga negara ini semakin maju. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya sendiri Wayan Rida DSW akan terus mengajak teman-teman yang mau menanam paneli, menjadi pencinta dan penghobi tanaman paneli, dan terus belajar bagaimana kita merubah mindset kita sebagai petani, yaitu moto kita adalah petani 5K. Belajar berkomunikasi, karena dengan berkomunikasilah kita akan bisa mendapatkan suatu keterbukaan. Sehebat apapun Anda, kalau tidak menguasai komunikasi dan public speaking seperti yang kita tahu sekarang, kita tidak akan mendapatkan banyak teman. Tapi kalau kita mau membuka cerita komunikasi yang baik, maka kita dari tidak punya teman menjadi memiliki teman. Terus yang kedua, bagaimana kita membangun komunitas. Kalau kita sebagai petani paneli, bangun komunitas petani paneli. Kenapa demikian? Karena produk itu harus kita dapatkan secara terus-menerus, secara kontinu. Nah, tentu di sana kita butuhkan ketekunan para sahabat untuk melakoni apa yang kita cintai para sahabat. Terus K yang ketiga, tentu bagaimana kita belajar berkolaborasi. Hari ini saya bersama anak-anak muda dari Pinrang. Tentu di Pinrang, siapa nggak tahu lagi Sulawesi. Saya pernah juga jalan-jalan Pinrang sampai ke Luwuk Timur dan juga Poso, bahkan ke Pasangkayu dan lain sebagainya. Kendari juga di Unaha dan lain sebagainya. Tentu kita tinggal di negara yang sangat luar biasa. Tapi perlu kita ketahui bersama, maka yang utama ketika kita dilahirkan oleh negara-negara dan kita berada di tanah air yang begini subur, tentu mindset kita. Pendidikanlah yang utama, yang bisa akan membuat kita lebih sejahtera. Karena seluas apapun tanah yang subur kita disiapkan, tapi kalau kita bodoh tidak akan bermanfaat dan tanah itu tidak produktif sehingga tanah kita jual, yang menguasai adalah orang luar sehingga kita akan menjadi penonton di negeri kita sendiri. Salam sehat kaya luar biasa, Rinaya DSW channel bersama anak-anak muda yang dari Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih.